Hai, halo semuanya, selamat datang kembali di RansCT Medical Education Channel. Di video kali ini kita masih membahas tentang soal-soal uji kompetensi perawat Indonesia. Baiklah, sebelum memulai video ini, alangkah baiknya kalau kita sama-sama mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan juga tanda loncengnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Soal pertama, seorang ibu 28 tahun, G1P0A0, hamil 40 minggu, datang ke puskesmas mengeluh mules-mules sejak pukul 18 dan sudah keluar lendir bercampur darah. Pemeriksaan fisik didapatkan, tekanan darah 120/78 mmHg, nadi 78 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, RR 18 kali per menit, dengan tinggi badan 143 cm, berat badan 53 kg, TFU 30 cm, tafsiran berat janin 2700 gram. Hasil pemeriksaan dalam, pembukaan 2 cm. Pertanyaan soal, apakah faktor passenger yang harus dikaji lebih lanjut pada persalinan perpaginam? Pilihan jawaban: A. Ukuran janin, B. Psikologis ibu, C. Bentuk panggul, D. Karakteristik serviks, E. Kekuatan kontraksi ibu. Kunci jawaban A. Pembahasan, faktor passenger yang mempengaruhi persalinan adalah ukuran janin terutama kepala janin, sikap janin yang mendeskripsikan hubungan antara kepala, bahu, dan tungkai, letak janin yang menunjukkan hubungan antara aksis panjang janin terhadap aksis panjang ibu, presentasi janin, dan posisi janin. Soal kedua. Seorang ibu baru saja melahirkan bayi laki-laki. Saat ini sudah 2 jam dilakukan observasi di ruang pemulihan. Ibu merasakan darah keluar cukup banyak. Dirasakan pembalut penuh. Sudah ganti pembalut, namun sekarang sudah terasa keluar darah lagi. Dan BAK keluar sedikit. Hasil pengkajian TTP dalam batas normal. TFU teraba 3 jari di atas pusat, uterus teraba lunak dan agak ke kanan. Kandung kemih teraba keras. Pertanyaan soal, apakah intervensi prioritas yang dapat diberikan untuk ibu tersebut? Pilihan jawaban: A. Observasi tanda-tanda vital, B. Melakukan massage pada uterus, C. Membantu ibu mengganti pembalut, D. Observasi kandung kemih dan lakukan kateterisasi, E. Menjelaskan kepada ibu pentingnya mengganti pembalut. Kunci jawaban D. Pembahasan, perdarahan yang berlebih dapat terjadi karena distensi kandung kemih yang mendorong uterus ke atas dan ke samping sehingga mencegah kontraksi uterus. Soal ketiga. Seorang ibu postpartum spontan hari ke-7 melakukan kunjungan ulang untuk memeriksakan kondisinya setelah melahirkan. Ibu tampak sering menguap dan tampak lelah. Ibu mengatakan kurang tidur dan kurang nafsu makan. Ibu mengatakan yang masak ibu mertuanya dengan menu yang diperbolehkan hanya nasi dan sayur-sayuran. Karena menurut ibu mertuanya, jika makan telur atau ikan akan membuat ASI tambah amis dan luka jahitan lama keringnya. Pertanyaan soal, apakah yang dapat Anda lakukan terkait kasus tersebut? Pilihan jawaban: A. Menganjurkan ibu untuk tetap mengkonsumsi yang disediakan oleh ibu mertua, B. Menjelaskan pentingnya nutrisi sumber hewani untuk ibu postpartum, C. Menjelaskan cara perawatan bayi dan meningkatkan produksi ASI, D. Menjelaskan cara mencukupi kebutuhan tidur ibu menyusui, E. Memberikan edukasi tentang cara perawatan payudara.
Kunci jawaban B. Pembahasan, ibu postpartum sangat membutuhkan nutrisi yang seimbang untuk pemulihan kondisi kesehatan ibu postpartum. Persepsi yang salah terkait nutrisi yang dibutuhkan sangat mungkin terjadi. Soal keempat. Seorang ibu baru saja 2 hari melahirkan anak perempuan. Ibu mengatakan saat anaknya menangis bingung sekali karena sudah diberikan ASI dan popoknya yang basah sudah diganti. Ibu mengatakan ini merupakan pengalaman pertama mengurus bayi. Pertanyaan soal, apakah intervensi keperawatan yang dapat diberikan untuk ibu muda tersebut? Pilihan jawaban A. Auskultasi suara peristaltik usus. B. Mengobservasi intake dan output cairan bayi. C. Bisa diberikan susu formula jika masih menangis. D. Memberikan informasi cara mengatasi bayi menangis. E. Memberikan informasi tentang perawatan bayi baru lahir. Kunci jawaban E. Pembahasan, memberikan informasi tentang perawatan bayi baru lahir merupakan intervensi keperawatan yang tepat untuk mengatasi kurang pengetahuan pada ibu yang baru pertama kali melahirkan. Soal kelima. Seorang ibu postpartum 1,5 jam, usia 35 tahun, P3A0. Saat ini mengeluh mules di daerah perut. Kontraksi uterus teraba lemah, kandung kemih kosong. Ibu sudah BAK di tempat tidur dengan P-spot. Tekanan darah 110/60 mmHg, frekuensi nadi 82 kali per menit. Frekuensi napas 18 kali per menit dan suhu 36,5 derajat Celcius. Pertanyaan soal, apakah intervensi keperawatan yang bisa dilakukan untuk ibu tersebut? Pilihan jawaban A. Menganjurkan ibu untuk relaksasi. B. Melakukan massage pada daerah uterus. C. Anjurkan ibu untuk melakukan mobilisasi dini. D. Mengobservasi adanya tanda-tanda perdarahan. E. Menghitung banyaknya darah yang keluar pada pembalut. Kunci jawaban B. Pembahasan, tindakan massage pada uterus dapat merangsang kontraksi uterus dengan cara melakukan massage ringan pada uterus. Soal ke-6. Seorang bayi perempuan lahir pada tanggal 1 Oktober 2017 pukul 10.35. Bayi saat lahir menangis kuat. Skor Apgar 89. Bayi telah dilakukan EMD, kemudian ditimbang, diukur PB dan antropometri lainnya. Bayi menangis saat diraba ternyata popok dan bajunya basah. Pertanyaan soal, apakah jenis kehilangan panas badan yang dialami bayi tersebut? Pilihan jawaban A. Radiasi, B. Konveksi, C. Konduksi, D. Evaporasi, E. Rehabilitasi. Kunci jawaban D. Pembahasan, kehilangan panas pada bayi karena evaporasi yaitu ketika permukaan yang basah terkena udara. Sedangkan konveksi terjadi ketika panas dipindahkan ke udara sekitar bayi, seperti pintu atau jendela yang terbuka atau AC. Sedangkan konduksi terjadi ketika bayi bersentuhan langsung dengan benda-benda padat yang lebih dingin dari kulit bayi. Misalnya timbangan yang dingin atau stetoskop. Sedangkan rehabilitasi diberikan pada keadaan seseorang yang memerlukan tindakan khusus untuk mencapai kemampuan fisik yang maksimal. Soal ke-7. Bayi laki-laki baru saja lahir spontan 1 jam yang lalu. Gerakan aktif, berat badan 2.450 gram. Panjang badan 48 cm,
RR 40 kali per menit dengan usia kehamilan 36 minggu. Hasil pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan. Soal ketujuh. Bayi laki-laki baru saja lahir. Pertanyaan soal, apakah tindakan keperawatan yang dapat kita lakukan selanjutnya? Pilihan jawaban: A. Dimandikan, B. Pemberian oksigen, C. Pemberian antibiotik, D. Dirawat dalam inkubator, E. Rawat gabung dengan ibunya. Kunci jawaban E. Pembahasan. Kontak awal sedini mungkin antara ibu dan bayi baru lahir penting dalam membentuk hubungan atau ikatan di masa depan. Selain itu, memiliki efek positif dan memberikan keuntungan fisiologis. Soal ke-8. Seorang perempuan 49 tahun sudah mempunyai 2 orang anak dinyatakan mengidap kanker serviks dari hasil pemeriksaan pap smear. Saat ini yang dirasakan adalah sedih karena dalam keluarga tidak ada yang terkena kanker. Pertanyaan soal, apakah penyebab terjadinya kanker serviks pada perempuan? Pilihan jawaban: A. Virus HPV, B. Banyak pasangan, C. Menikah di usia dini, D. Personal hygiene buruk, E. Pakaian dalam yang lembab. Kunci jawaban A. Pembahasan. Virus HPV merupakan penyebab utama kanker serviks pada perempuan, terutama HPV tipe 16 dan 18. Soal ke-9. Seorang perempuan 51 tahun, P5A2, datang ke poliginekologi karena mengeluh perdarahan, padahal menurut klien sudah menopause 6 tahun yang lalu. Daerah perut nyeri dan terasa membesar, pernah mengeluarkan darah setelah berhubungan. Keputihan berbau sudah 1 tahun terakhir, mempunyai riwayat menggunakan kontrasepsi oral sekitar 20 tahun. Orang tua meninggal 2 tahun yang lalu karena kanker serviks. Pertanyaan soal, apakah pemeriksaan diagnostik yang tepat untuk mengetahui kondisi di atas? Pilihan jawaban: A. Biopsi, B. kolposkopi, C. Pemeriksaan pap smear, D. Pemeriksaan ronsen paru, E. Pemeriksaan laboratorium khususnya darah lengkap. Kunci jawaban C. Pembahasan. Pemeriksaan pap smear sangat dianjurkan bagi perempuan yang telah secara aktif melakukan hubungan seksual, yang merupakan tes yang dapat memeriksa keadaan sel-sel serviks dan vagina. Soal ke-10. Seorang anak laki-laki usia 4 tahun dibawa ke posyandu oleh ibunya untuk mendeteksi tumbuh kembang anak tersebut. Ibu sangat khawatir karena menurut hasil pengamatannya, anaknya tambah kurus. Pertanyaan soal, bagaimanakah rumus perkiraan berat badan untuk anak tersebut? Pilihan jawaban: A. N plus 9 dibagi 2, B. 2N plus 8, C. 8N plus 2, D. 3 kali 5 dikurang 7, E. 3 dikali berat badan lahir. Kunci jawaban B. Pembahasan. Rumus perkiraan berat badan dalam kilogram. Untuk berat badan bayi baru lahir 2,5 sampai 3,5 kg. Berat badan kurang dari 1 tahun adalah usia dalam bulan ditambah 9 dibagi 2. Berat badan 1 tahun adalah 3 kali berat badan lahir. Untuk berat badan 2-6 tahun adalah 2N plus 8. Sedangkan untuk berat badan 6-12 tahun adalah
N dikali 7 dikurang 5 dibagi 2. Berhubung di soal anak sudah berumur 4 tahun, maka rumus yang dipakai adalah berat badan 2-6 tahun, yaitu 2N plus 8. Kunci jawaban B. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih buat kamu yang sudah menyaksikan video ini. Buat kamu yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menontonnya berkali-kali biar paham. Dan juga buat kamu yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga tanda loncengnya. Biar kalau ada video terbaru dari saya, kamulah orang pertama yang akan mengetahuinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.